Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, malam hari ini insyaallah tajuk atau tema taklim akhirnya yaitu tentang hakikat bahagia. Apa itu bahagia? Ada seorang laki-laki berangkat dari sebuah desa terpencil menuju suatu kota besar dalam rangka mencari peruntungan untuk meraih kebahagiaan. Nah, di tengah-tengah perjalanannya, karena kesungguhannya, karena ikhtiarnya, ia pun menjadi seorang yang berhasil. Hartanya banyak, rumahnya megah, kendaraannya mewah. Suatu hari dia sedang dalam perjalanan, berada di dalam sebuah kendaraan yang mewah. Ia lihat ke jendela sebelah kanan kendaraannya terhampar persawahan yang luas. Di tepi pelataran sawah terlihat seorang perempuan beserta anak kecil sedang membawakan rantang makanan menuju gubuk yang berada di tengah-tengah persawahan. Dari dalam mobil mewahnya, laki-laki itu terbersit di dalam hatinya. Oh, betapa bahagianya si petani di tengah-tengah gubuk tua tersebut. Manakala perutnya lapar, datang istri dan anak membawakan makan. Haus bilang, perut kenyang, rindu pun sirna karena di tengah-tengah beliau terdapat anak dan istrinya. Nah, manakala orang di dalam mobil itu memikirkan tentang keadaan seorang laki-laki yang berada di gubuk tua, seorang laki-laki yang berada di gubuk tua pun berpikir dan memandang ke arah mobil mewah tersebut. Kemudian dalam hatinya berkata, oh, bahagianya orang kaya tersebut bisa menaiki kendaraan yang mewah, sedangkan aku hanya berteduh di balik bilik yang tua mengadu nasib bercocok tanam di bawah teriknya matahari. Nah, maka bisa kita simpulkan dua-duanya ini tidak bahagia. Lalu sebenarnya di mana letak kebahagiaan? Kita ambil contoh yang paling mendasar. Seorang laki-laki, seorang pemuda yang berada di dalam penjara. Ketika dia berada di dalam, dia berpikir, oh, bahagianya andai aku nanti ada di luar. Ketika dia di luar, ternyata dia pun tidak menemukan kebahagiaan. Oh, bahagianya andaikan aku memiliki pekerjaan. Setelah memiliki pekerjaan, ternyata dia pun belum menemukan kebahagiaannya. Oh, alangkah indahnya kalau hidup mampu membeli rumah. Masih belum juga bahagia. Betapa bahagianya andai di rumah ini ada istri yang senantiasa menemani. Istri udah dapat, ternyata belum juga bahagia. Oh, pusingnya menikah, orang selalu nanya kapan punya keturunan. Anak sudah ada, masih juga tidak bahagia. Oh, ternyata mahal juga biaya anak sekolah. Akhirnya terjerumus kembali ke dalam perbuatan yang haram. Lalu sebenarnya bahagia itu kepunyaan siapa? Bahagia itu adanya di mana? Oleh sebab itu, kalau kita membaca kitab-kitab
para ulama, makna daripada bahagia atau sa'adah yang berasal dari kata yas'ada, sa'ada, yus'idu, su'ida, sa'adatan. Al-haqiqatu sa'adah al-insyirahus sadr. Makna atau hakikat bahagia adalah insyirahus sadr, yaitu manakala hati kita senantiasa merasa lapang apapun keadaan yang datang di tengah-tengah kehidupan kita. Andai kata lelaki dalam kendaraan yang mewah itu hatinya lapang, maka dia akan menjadi orang yang bahagia. Andai kata seorang laki-laki tua yang berada di tengah-tengah gubuk persawahan itu hatinya lapang, maka ia pun akan menjadi orang yang bahagia. Andai kata seorang laki-laki yang baru keluar dari penjara hatinya lapang, ia pun akan menjadi orang yang bahagia. Itulah kenapa sebabnya Nabi Musa meminta untuk dilapangkan hatinya manakala menghadapi ayah angkatnya yang bernama Fir'aun. Doanya senantiasa kita baca, Rabbi shrahli sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku, wa yassirli amri, mudahkanlah urusanku. Dan kelapangan hati itu pula lah yang membuat Nabi Muhammad tetap tersenyum. Walaupun kakinya terlunta-lunta, giginya patah, pelipisnya berdarah, dia masih tetap mampu tersenyum di tengah-tengah para sahabat dan berkata, esok kita kembali lagi ke negeri Taif ini. Karena apa? Karena Allah berikan kelapangan pada hatinya. Alam nasroh laka sadrak, wahai Muhammad, bukankah telah aku lapangkan dadamu? Nah, jadi makna atau hakikat bahagia adalah al-insyirahus sadr. Manakala hati kita mampu merasa lapang apapun keadaan yang datang di dalam kehidupan kita. Kalaulah kita membaca kisah-kisah para tokoh hebat, kelapangan hati itu pula lah yang membuat seorang ulama bernama Haji Abdul Malik Karim Amrullah, atau lebih kita kenal dengan nama Buya Hamka, difitnah, dimasukkan ke dalam penjara karena difitnah menjual negara pada negeri Malaysia, dikriminalisasi, dimasukkan ke dalam buik. Tapi di dalam penjara ia mampu menorehkan penanya di atas kertas dan tetap merasa bahagia, sehingga timbullah atau terciptalah salah satu kitab tafsir Quran bernama Tafsir Al-Azhar. Itu Buya Hamka bikinnya di dalam penjara. Nah, itu jugalah yang membuat Sayyid Qutb, seorang ulama asal Mesir yang difitnah oleh pemimpin Mesir karena difitnah melakukan perencanaan pembunuhan, sehingga bukan hanya di penjara, tapi Sayyid Qutb dijatuhi hukuman gantung. Di tengah-tengah waktu menunggu hukuman gantungnya, ia pun masih bisa mampu berkarya. Terciptalah satu kitab tafsir Quran bernama Tafsir Fi Zilalil Quran. Kalau bahasa sepatannya, The Under Shadow of Al-Quran, di bawah naungan bayang-bayang Al-Quran. Dalam kitab tafsir tersebut, apa kata Sayyid Qutb? Dalam mukadimahnya dia katakan, Al-hayatul fi zilalil Quran nikmah. Sesungguhnya hidup di bawah bayang-bayang naungan Al-Quran itu nikmat. La ya'rifuha illa man zaqaha. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali orang-orang yang telah merasakannya. Dari semua cerita ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa bahagia itu bukan pada tempat, bukan pada keadaan, bukan karena kondisi sosial,
bukan karena pangkat atau jabatan, tapi bahagia adalah al-insyirahus sadr, manakala hati kita senantiasa merasa lapang apapun keadaan yang datang di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Buya Hamka, kata beliau, bahagia itu dekat dengan kita, ada di dalam diri kita. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.